Karena saya sudah mengirimkan, resume ya, atau ringkasan dari prosedur kerja dan data. Kenapa saya kenapa saya buatkan seperti itu, karena sebetulnya dari job sheet itu sudah bisa kalian pelajari sendiri. Tapi mengingat nanti waktu praktikum itu kita hanya efektif di dalam laboratorium selama 100 menit. Satu kelas, kemudian 100 menit lagi untuk kelas lain. Jadi saya rencanakan untuk praktikum modul yang saya bimbing, yaitu ada electroplating dan juga korosi di berbagai larutan. Kita buat 100 menit di dalam lab itu harus langsung siap, run, gitu ya. Jadi kalian sebelum masuk, itu harus sudah paham apa yang akan dilakukan dan data-data apa saja yang harus kalian catat nantinya. Begitu. Kemudian saya izin share screen, saya akan sedikit, mengulas mengenai praktikum kita, tetapi untuk diskusi banyaknya atau nanti kita lihat dinamika di dalam lab-nya, kita sambil, tanya jawab dan praktikum bareng nanti ya setiap hari Selasa di jam ke-9 sampai 12. Oke, saya share screen dulu, saya mulai dari, praktikum korosi di berbagai larutan ya. Oke, sudah terlihatkah presentasi saya? Sudah, Ibu. Sudah, Oke, Ibu. terima kasih. Nah, salah satu modul yang saya pegang adalah korosi di berbagai larutan, di mana ya, kalau tujuan praktikum kalian sudah tahu ya, bisa dilihat di job sheet, itu kalian bisa mengukur potensial logam dan berbagai macam, termasuk bagaimana kalian nanti akan mengetahui ada yang namanya diagram Porbix. Termasuk nanti juga akan menghitung laju korosi. Nah, laju korosi ini sebenarnya di praktikum korosi akan dihitung 2 kali. Yang pertama itu di modul korosi di hutan, dan satu lagi adalah di inhibitor korosi. Tapi, bedanya adalah nanti mungkin tergantung dosen pengampu ya, kalau di saya itu nanti pakai, satuannya mil per year, kalau yang di inhibitor korosi nanti berbagai macam satuan sebetulnya, tapi konsepnya sama. Konsepnya sama, kemudian ini yang kalian tahu tentang korosi ya, ini bisa kalian cari, kalian, baca juga di job sheet, lalu kalian tuangkan dalam jurnal. Kalau jurnal, kalau saya pribadi atau bimbingan saya, modul saya itu, kalian, catat saja apa yang penting dari job sheet itu. Jadi tidak harus semua disalin. Misalnya kalian dasar teori itu hanya, eee mencatat yang penting, kemudian kalau yang saya ini ada diagram, itu kalian cari, kemudian kalian tempel. Kalau diagram Porbix itu nggak masalah ya ditempel, ini ditulis tangan, nggak masalah. Jadi tidak semua job sheet kalian salin, it's okay. Ya, catat aja, pindahkan aja apa yang penting. Termasuk dasar teori dan tujuan pustaka itu kalian ringkas aja. Ya, karena jurnal itu yang penting adalah pegangan kita terkait prosedur dan data pengamatan. Ini untuk korosi ya. Yang harus dilihat adalah korosi itu, berat bendanya sebelum terkorosi akan mengalami penurunan, ya. Jadi misalnya berat awalnya 10, setelah dia terkorosi dia akan lebih kecil dari 10, ya. Kemudian kenapa, si bendanya itu bisa terkorosi, itu terkait dengan ada namanya diagram Porbix ini. Nah, diagram Porbix ini begini ceritanya, kita kan nanti benda kerjanya adalah Fe. Besi ya, besi Fe. Kemudian ternyata besi itu kalau kita lakukan atau kita kontakkan dalam berbagai macam pH, itu, dia akan mengalami
berbagai fasa atau berbagai status gitu ya, statusnya. Nah, ini di sini saya carikan diagram yang lebih jelas dibanding yang di job sheet, walaupun sebetulnya detailnya kurang bagus yang dua ini ya. Detailnya itu bagus yang di job sheet, tetapi karena kualitas di job sheet itu kurang, maka saya ini carikan atau tampilkan yang mudah untuk lebih dipahami. Tetapi sebetulnya yang lebih lengkap adalah betul yang di job sheet, gitu ya. Ini jadi begini, yang di sebelah kiri, yang paling bawah ya, yang ini, FES, itu kan garisnya ini ya, ini adalah daerah imunitas. Jadi besi kalau misalnya dalam rentang pH dalam rentang pH itu 0 ya mulainya ya, 0 sampai dengan 14 itu dia stabil asalkan potensialnya itu ada di -0,4 ke bawah. Jadi dia tidak terkorosi. Imun itu artinya dia stabil, tidak terkorosi gitu ya. Lalu ketika kita naikkan, potensialnya dan kita mainkan pH-nya, dia itu ternyata ada dalam berbagai, area. Dia ada di dia bisa terionisasi menjadi Fe2+, bisa juga terionisasi menjadi Fe3+, itu ketika ada perubahan pH dan perubahan, potensial. Begitu. Kemudian dia juga bisa berubah menjadi, bentuk Fe2O3, Fe3O4, kemudian ada yang daerah kecil-kecil ini ada FeOH+, FeOH2 solid, ada juga FeO2 dengan, ionisasinya 2-. Ini ya yang lebih kelihatan. Nah, bedanya apa? Bedanya, ini tadi yang sebelah kiri itu adalah diagram Forbes yang memberikan atau membagi daerahnya menjadi lebih jelas ya, ini ada garis-garisnya begitu. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah area-area tadi yang sudah terbagi kayak kayak ketika dia dalam posisi Fe2+, Fe3+, itu ternyata ada status si logam itu sendiri. Misalnya yang warna kuning ini adalah ketika dia posisi stabil atau besi itu tidak terkorosi atau dia terproteksi. Itu warnanya biru, warnanya kuning, sorry, warna kuning. Lalu ketika dia dalam bentuk ion, ya ada Fe2+, Fe3+, FeO2 2-, itu dia akan sangat mudah terkorosi atau daerah aktif namanya. Ini daerah imun, ini daerah aktif gitu ya, dia akan mudah terkorosi. Lalu ada satu lagi daerah, yaitu adalah daerah pasivasi. Pasivasi ini ketika si besi itu sudah dalam, keadaan atau membentuk senyawa Fe2O3, Fe3O4, ada ini ya FeOH dan FeOH3 2 kali. Nah, yang solid-solid ini dia pasifasi. Artinya apa perbedaannya? Kalau posisi imunitas dia stabil tadi ya, stabil kemudian tidak mudah terkorosi gitu. Lalu untuk yang corrosion ini atau aktif ini, karena besi itu dalam bentuk ion dan ionnya itu larut air, maka dia itu sangat mudah terkorosi. Artinya Fe-nya itu aktif, aktif untuk bereaksi dengan oksida-oksida. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah ini, Fe2O3, Fe3O4 ini adalah salah satu atau salah dua contoh dari oksida besi atau korosi besi. Ketika dia sudah dalam bentuk oksida seperti ini, sebetulnya dia terkorosi. Tetapi karena korosinya itu bentuknya solid, dia membentuk lapisan di atas besi. Sehingga lapisan itu sebenarnya bisa dikatakan melindungi gitu ya, melindungi besinya supaya laju korosinya itu tidak terlalu tinggi, begitu. Jadi korosi yang sudah terbentuk itu kadang bisa kalian lihat ya, kalau kita lihat besi itu sudah ada lapisan karatnya, itu sebenarnya dia, terkikis betul, tetapi lapisan yang melindunginya itu karat karat yang tadi nempel di besi itu sebenarnya menghindari atau mengurangi kontak besi langsung dengan O2, oksigen.
gitu ya. Nah, jadi sebenarnya waktu kondisi pasivasi ini laju laju korosinya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan ketika dia dalam bentuk ion-ion ini atau dalam, area aktif. Ini area aktif, ini area pasif, kemudian ini area, proteksi atau stabil atau imunitas. Nah, nanti tujuan dari praktikum ini salah satunya adalah kalian bisa melihat dan menginterpretasikan atau menjelaskan atau menceritakan diagram Porbix ini. Jadi ketika nanti kalian praktikum, oh ternyata FE saya itu sedang di dalam posisi aktif korosi gitu atau pasivasi gitu ya. Ini nanti, salah satu hal yang harus kalian jelaskan ketika di pembahasan. Nah, diagram Porbix ini untuk setiap logam berbeda-beda. Ini untuk Fe, kemudian ada untuk Al juga ada. Jadi kita harus bisa bedakan ya kalau misalnya benda kerja kita Fe, ya kita carinya Porbix-nya Fe dalam air. Kalau misalnya Al, ya nanti beda lagi gitu, karena status, area-areanya akan berbeda, karena itu dipengaruhi oleh potensialnya dan juga pH-nya. Oke, itu sekilas dari diagram Porbix. Sebenarnya di job sheet juga sudah diceritakan ya. Nah, saya langsung masuk ke ini, alat bahan. Nah, ini alat bahan ini sama seperti yang di job sheet, tetapi saya tambahkan hal-hal yang harus kalian bawa seperti benang, kemudian amplas. Amplas itu untuk praktikum korosi wajib bawa untuk semua modul. Ya, karena itu, biasanya kepakai. Lalu ada label tisu sabun itu untuk alat kebersihan, lalu aluminium foil karena nanti kita butuh wadahnya itu untuk ditutup, dan ada oh ini kurang wadah ya, wadah 300 mili, sebanyak 4, saya lupa nih. Kemudian ini bahan-bahannya. Nah, untuk prosedur sebetulnya saya sudah share ya, tadi ada link. Di dalam link itu ada prosedur dan data pengamatan yang harus kalian siapkan ketika nanti praktikum. Nah, jadi yang saya bold itu adalah data-data yang nanti harus kalian catat. Ya, kemudian sama kalau untuk persiapan benda kerja itu ini dilakukan untuk modul korosi dan juga elektroplating sama persiapan benda kerjanya. Hanya waktu yang korosi ini, korosi berbagai larutan itu ada dibilas dengan etanol dulu. Kalau yang elektroplating tidak perlu. Nah, kemudian yang harus kalian pahami adalah kenapa benda kerja itu harus melalui proses degreasing, tujuannya apa, kemudian proses pickling, tujuannya apa, gitu ya. Lalu ini kita dapat data luas permukaan dan juga berat awal. Setelah itu ini untuk pembuatan larutan korosif. Nah, yang harus kalian lakukan adalah menghitung kebutuhan bahan ini harus kalian lakukan di rumah. Jadi ketika masuk ke praktikum, kalian sudah tahu harus nimbang berapa gram, kemudian tinggal melarutkan. Gitu ya. Ingat-ingat ini untuk kebutuhan bahannya harus dihitung dari rumah, dipersiapkan. Semua bahan ini padat kecuali HCl. Ya. Oke, ini untuk larutan korosifnya. Ini kita lihat nanti NaOH itu berarti dibasah, HCl nanti kita lihat bagaimana pengkorosian ketika di media asam, lalu ada NaCl itu untuk larutan garam, dan K2Cr2O7 itu untuk larutan oksidator. Ya, apakah nanti beda fenomenanya atau tidak, nanti bisa kita lihat. Dari situ catat pH-nya, kemudian setelah kita siapkan larutannya, kita mulai proses korosi. Nah, proses korosinya tadi benda kerja yang sudah kalian siapkan, langsung kalian celup di wadah yang sudah berisi larutan korosif, lalu kalian hitung potensialnya. Potensialnya itu nanti memakai avometer dan dihubungkan dengan elektroda standar CuSO4. Jadi nanti ada satu selongsong gitu ya, ada satu selongsong begitu. Ini elektroda standar, kemudian ini adalah benda kerja kalian, nanti kalian pakai avometer, ada beda berapa. Kenapa kita pakai elektroda standar? Karena ini akan dimasukkan atau diplot ke diagram Porbix yang tadi. Diagram Porbix yang tadi itu sudah standar menggunakan hidrogen standar elektrod, karena kita pakai CU, nanti kita harus konversi.
Itu, kemudian setelah itu diamati juga fenomenanya, apakah terbentuk gelembung ataukah, warna larutannya berubah, kemudian ataukah, larutannya menjadi panas gitu, itu nanti kalian amati secara visual. Lalu setelah 30 menit kalian ulangi pengukuran potensialnya, setelah itu kalian catat waktu untuk melakukan, eee, korosi selama 2 hari. Jadi kalau korosi di berbagai larutan ini sebetulnya waktu 100 menit itu cukup, karena kalian hanya membuat larutan, setelah itu mencelupkan benda kerja, diamati 30 menit, setelah itu ditinggal 2 hari, gitu ya. Nah 2 harinya itu nanti untuk menghitung tidak memakai satuan hari, tetapi memakai satuan jam. Makanya nanti harus dicatat mulainya kalian jam berapa, selesainya misalnya tidak 48 jam tidak masalah. Misalnya kalian bisanya, eee, sebelumnya atau setelahnya gitu tidak masalah. Jadi kalian praktikum yang lain dulu, baru kalian ambil, larutan kalian benda kerja kalian sudah kalian korosiin gitu ya, nggak masalah. Tapi jamnya harus tepat, berapa jam. Tidak harus 48 jam, tapi mungkin sekitar itu ya, kan 2 hari itu 48, jadi bisa mungkin 46 jam, bisa mungkin atau jadi 50 jam, tidak masalah. Oke, begitu yang penting terukur kalau bagi saya ya. Setelah itu nanti akan terbentuk korosi kan di benda kerja kalian, jadi akan ada karat-karat gitu, nanti karatnya dibersihin dulu ya, dibersihin dulu, dicuci pakai air tidak masalah, setelah dibersihkan, kalian keringkan pakai tisu, kemudian kalian timbang. Kenapa harus dibersihkan? Karena, berkaca dari praktikum yang lalu, itu kalau korosi kok malah beratnya nambah gitu. Nah itu harusnya kalau korosi itu tidak bertambah ya, karena korosi kan dia pengikisan, harusnya tidak bertambah. Tapi bukan berarti kalian terus manipulasi data yang harusnya secara ditimbang ternyata lebih, dikurang-kurangin, nggak gitu juga ya. Jadi, eee lakukan yang baik, mungkin saja, tetap mungkin. Kenapa bertambah? Mungkin pada proses pembersihan korosinya, pembersihan karatnya kurang bersih. Jadi memang karat itu kan nempel-nempel ke situ, ada produk korosinya juga, mungkin saja kalian kurang bersih. It's okay. Nah, setelah dapat berat akhir, kalian masuk ke tabel ini ya, tabel satu ini, kalian sudah harus tahu kebutuhannya berapa. Ya, kemudian tabel 2 ini karena ada 4 benda kerja, berat awal berapa, berat akhir berapa, selisih, ini saya kayaknya kurang ya, benda kerja oh, no no no. Ya betul, benda kerjanya ini untuk beratnya, kemudian setelah itu yang diingat adalah benda kerja satu kalian celupkan di larutan korosif mana. Jangan sampai ketukar-tukar, misalnya benda kerja satu kalian masukin ke NaOH, tapi datanya nanti masuk ke HCl gitu ya. Jadi itu yang tadi, yang harus kalian perhatikan. Lalu untuk tabel 3 ini untuk jenis larutannya, setelah pada T0 ya, pada T0 pH-nya berapa, kemudian langsung ketika, benda kerja dimasukkan langsung dicek potensial itu berapa. Lalu penguatan visualnya seperti apa, lakukan lagi untuk 30 menit, dan lakukan lagi selama 2 hari. Di sini saya siapkan T-nya berapa jam, ya itu nanti diisi saja, kira-kira berapa jam. Karena nanti ini berpengaruh untuk penghitungan laju korosi. Oke, setelah itu ini pengolahan datanya ya. Ini sudah sangat jelas ya harusnya ya. Maksudnya ketika kalian nanti mendapatkan data itu kemudian mau diapain nih datanya gitu, di laporan diapain gitu. Nah ini sebenarnya sama kayak yang di job sheet tapi hanya saya rapihkan saja. Lalu nanti kalau ketika kalian dapat nilai potensialnya, itu adalah satuannya cupro standard elektrod karena larutan yang ada di dalam elektroda kita itu adalah CuSO4 jenuh. Jadi harusnya yang standar itu isinya adalah hidrogen atau hidrogen cair. Tapi tidak memungkinkan kalau kita pakai elektroda hidrogen cair. Karena kan untuk membuatnya menjadi cair aja harus main tekanan, harus main pemampatan pressure dan itu bahaya ya kalau misalnya dipakai di lab.
untuk ukuran kita sebagai pembelajaran. Kita cari aman, kita pakai elektroda isinya adalah larutan CuSO4 jenuh, makanya namanya adalah CSE, Cupro Standard Electrode. Makanya nanti ketika nilainya misalnya dari Cupro Standard Electrode itu 10 volt, kalian harus konversi dulu ke standar hydrogen electrode itu nilainya berapa. Nah, kalian nanti cari di literatur berapa sih konversi dari CSE ke HSE, ke SHE. Ya, dari CSE ke SHE. Itu apakah ditambah atau dikurang dengan satu angka gitu. Gampang kok, cuman konversinya nggak susah-susah, cuma nambah atau kurang gitu. Nanti kalian cari ya. Kemudian setelah kalian tahu, misalnya tadi 10 CSE itu adalah 15 SHE gitu ya. Nanti kalian baru plot di Forex tadi. Kalian satukan dengan pH-nya di sini ya. Gini, nanti kalian akan tahu kan potensialnya berapa tadi. Ini satuannya SHE ya, standar hydrogen electrode. Jadi nanti kalian plot potensialnya berapa, kemudian pH-nya berapa, pH larutannya berapa, terus kalian akan ketemu. Ketemunya ada di area mana nih, misalnya potensialnya berapa, pH-nya berapa, kalian akan ketemu, oh ternyata dia ada di daerah aktif, gitu. Kemudian nanti setelah 2 hari, apakah potensialnya masih sama kayak 30 menit atau sama kayak T0 gitu kan. Kalau misalnya beda kalian plot lagi. Jadi ada 3 kali plot ya. T0, kemudian T30 menit dan ada T 2 hari. Ada 3 untuk satu benda kerja. Jadi ketika kalian punya 4 benda kerja ada 4 ada 12 titik nantinya. Itu saya kembalikan lagi apakah satu diagram ini misalnya kebanyakan untuk 12 titik, bisa kalian pisah-pisah menjadi tiap benda kerja. Jadi misalnya diagram Forex, Fe, sistem Fe dalam air, larutan NaOH 10% misalnya gitu ya, jadi per larutan. Oke, jadi gitu ya, nanti ketika sudah dapat daerahnya, areanya kalian jelaskan. Ternyata ketika memakai larutan NaOH dan dilakukan korosi selama 30 menit, logam Fe masuk ke dalam area aktif gitu. Kemudian pas dilakukan korosi selama 2 hari, dia sudah berubah menjadi daerah pasif gitu ya. Itu untuk yang pertama, poin 1. Lalu yang kedua, ketika ada laju korosi. Ketika ada laju korosi, kalian punya data nih, R-nya nanti bisa dihitung, selisih beratnya bisa dihitung kan karena ada W1 dan W2. Luas permukaannya dari awal sudah dihitung, ini yang sering pada lupa, ya. Luas permukaannya itu ketika satu benda kerja atau satu ini ya, satu logamnya baja, nanti sudah dipotong-potong sama Mas Jadid. Mas Jadid adalah PLT yang akan membantu kita. Ketika satu benda kerja ukurannya sekitar 2 kali 5, tapi itu hanya sekitar, nanti dihitung lagi. Kalian menghitungnya harus 2 sisi. Jadi A ini berapa gitu ya, ditambahkan. Karena kalian melakukan korosinya adalah 2 muka. Ini juga harus dihitung untuk electroplating, ya. Jadi jangan cuma dihitung satu sisi aja, tapi dua-duanya. Terus kalian konversi jadi inch kuadrat, lalu waktu korosinya tadi dalam jam ya, kan ada 30 menit, ada sekitar 48 jam, lalu ini ada densitas baja karbon, saya sudah kasih 7,86. Itu dihitung saja. Jadi ada laju korosinya ada 12 juga ya. Lalu yang ketiga adalah membuat grafik laju korosi terhadap nilai pH. Kalau yang awal adalah potensial terhadap pH. Lalu yang poin 3 ini adalah laju korosi terhadap nilai pH. Apakah, jadi pembahasannya nanti lebih ke apakah nilai pH itu mempengaruhi laju korosi. Artinya ketika pH-nya mungkin berubah di hari pertama dan hari kedua, misalnya awalnya pH-nya 2 kemudian jadi 1 atau 1 menjadi 2, apakah itu mempengaruhi laju korosi, itu yang dibahas. Ya, kalau
kalau memang mempengaruhi itu sebagaimana besar laju korosinya gitu ya, dipengaruhi oleh lab. Jadi sebetulnya ini sudah saya berikan ya langkah-langkahnya supaya kalian di laporan juga tidak terlalu kemana-mana gitu, sudah saya batasin. Ini untuk pengolahan datanya, lalu ini untuk lampirannya. Ada material data safety sheets, ini wajib ya di setiap praktikum kalian harus tahu bahan-bahan apa saja yang kalian akan ketemu, bahan-bahan apa saja yang kalian akan gunakan dalam praktikum itu. Itu kenapa harus tahu? Karena kalian harus menentukan penanganannya atau APD apa yang harus kalian pakai. Kalau untuk korosi ini kan ada asam, ada basa gitu ya, walaupun itu cuma 2% itu tetap asam namanya. Jadi kalian mungkin harus pakai sarung tangan, kemudian jangan lupa kalau ada tumpahan di meja, itu segera dibersihkan. Karena pernah kejadian tumpahan di meja, kemudian tidak sengaja jas labnya itu kena ketumpahannya, kemudian ketika dia melepas jas lab itu, si cairannya itu kena ke tangannya, jadi gatal semua. Gitu ya. Jadi karena kita adalah orang teknik kimia, ada kemungkinan bertemu dengan bahan-bahan kimia yang semua bahan kimia tidak ada yang baik, tidak ada yang aman gitu ya. Jadi kita harus punya mindset bahwa kita harus berhati-hati. Nah itu makanya kenapa material data safety sheets ini harus ada di lampiran laporan, kemudian ada detail perhitungan dan dokumentasi praktikum. Dokumentasi praktikum itu lebih ke bukan kalian foto-foto di lab ya, tapi bagaimana kalian bahan-bahan atau forma dari praktikum kalian seperti tadi hasilnya, ketika 1 hari, ketika TN0, kemudian fenomena visualnya seperti apa, itu yang didokumentasikan. Lalu, eee, material data, lampiran-lampiran ini termasuk detail perhitungan itu dilakukan di lampiran ya. Jadi di data pengamatan hanya ada tabel-tabel ini. Satu lagi, oh ya ini data ini. Kemudian di pengolahan data hanya ada grafik, lalu ada hasil dari perhitungannya, hasilnya aja kalian tabelin, lalu ada grafik laju korosi. Nanti ketika di pembahasan silahkan di-mention, misalnya begini, pada grafik 1 yaitu plot data pH dengan menggunakan, eee, box diagram, dapat dilihat bahwa gitu, silahkan mention. Jadi grafik-grafiknya dikasih nomor, tabel-tabelnya dikasih nomor, supaya kalian waktu membahas enak, oh tinggal mention aja pada data yang ditampilkan pada tabel 5 gitu, dapat kita lihat bahwa terjadi gelembung udara selama proses korosi 2 hari. Gitu aja, titik. Nggak usah kalian mention lagi, pada NaOH 2% terdapat gelembung, begitu juga dengan HCl 2%. Selain itu pada NaCl 3%, nggak usah. Jadi pembahasan singkat, jelas, padat, langsung mention tabel aja. Oke, ini untuk sudah saya sub-sub ya di laporan, termasuk format default dari laporannya sudah saya masukkan juga di link, jadi kalian bisa lihat. Maksudnya laporannya kira-kira seperti itu. Nah, untuk laporannya masing-masing kelompok membuat satu laporan, ini seperti biasa ya, tapi pembahasannya oleh masing-masing anggota, tapi disatuin nantinya. Jadi, sampai dengan prosedur kerja, sampai dengan data pengamatan mungkin itu sama. Oh bukan, sampai dengan pengolahan data itu sama, lalu pembahasannya baru masing-masing. Kesimpulannya, kalau memang kalian tidak setuju dengan kesimpulan temannya, boleh kalian bikin kesimpulannya, tapi tetap dalam satu judul kesimpulan gitu ya. Lalu laporan diketik dan dikumpulkan soft file melalui Linktree ini. Kemudian, pengumpulan maksimal hari Senin minggu berikutnya pukul 23.59 karena kita akan praktikum di hari Selasa, makanya laporan harus dimasukkan atau dikumpulkan Senin maksimal ya, pukul 23.59, tapi ya jangan mepet-mepet lah, jam 9 malam paling malam. Lalu misalnya terlambat gimana Bu? Ada pengurangan nilai. Ya, jadi di Linktree itu saya sudah
sudah kasih detail informasi mengenai ketentuan laporan. Silahkan nanti dibaca ya. Link Trilaprak. Jadi semua laporan praktikum yang saya bimbing ada di situ, jangan sampai kalian salah lapak. Ya, nanti cari yang kelas 2A korosi, modulnya apa. Kalau yang 2B korosi juga beda link. Tapi ada saya satukan dalam link. Oke, ini untuk korosi di berbagai larutan. Lalu saya ganti ke ini ya, ganti ke satu lagi modul saya, electroplating. Ini juga sama ya, electroplating itu saya sudah kasih juga. Jadi kalian silahkan dibaca, kemudian data-datanya atau data pengamatan dan prosedur itu boleh di print. Jadi nanti ketika praktikum jurnalnya dikumpulkan, kalian tetap bisa jalan, tetap bisa nulis di situ. Tapi jangan lupa untuk disalin ke jurnal, ya. Oke, ini untuk electroplating sama ya. Ini tujuannya bisa kalian lihat di job sheet. Nah, ini electroplating sebenarnya lebih ke bagaimana rangkaian alatnya. Kalau yang korosi tadi kan tidak ada rangkaian alat. Ya, tidak ada rangkaian alat karena cuman larutan ditaruh sama benda kerja aja. Kalau yang electroplating ini ada rangkaian alatnya. Dan ini kalian harus paham. Karena kita melakukan pelapisan, ya, pelapisan logam dengan bantuan aliran listrik atau elektrolisa dan fungsinya untuk dekoratif atau untuk perlindungan. Kalau tadi korosi di berbagai larutan itu ada hubungannya sama inhibitor korosi, ya jadi ketika kita menilai dari suatu jenis larutan, kita bisa melakukan penurunan atau pencegahan korosi dengan melakukan inhibitor korosi di modul lainnya inhibitor itu. Kalau electroplating ini sebetulnya ada hubungannya dengan anodisasi. Nanti kalian juga akan dapatkan. Kalau electroplating itu adalah pelapisan dengan menggunakan logam lain, artinya yang di katoda dan di anoda itu berbeda logam. Kalau yang di anodisasi itu biasanya logamnya sama, karena dia hanya melakukan pelapisan tetapi menggunakan logam itu juga. Gitu. Jadi merubahnya menjadi bentuk oksida. Kalau yang ini misalnya benda kerjanya adalah besi, kita lapisi bisa dengan nikel, bisa dengan tembaga, bisa dengan krom gitu ya. Jadi logam berbeda. Nah, yang harus dilihat adalah ini sudah saya kasih ya. Ada namanya benda kerja. Kita akan sering pakai istilah itu ya di korosi ya. Benda kerjanya nanti sama baja, yaitu di sini W, lalu ada logam pelapis namanya. Logam pelapis itu adalah nanti kita bisa pakai tembaga, nikel, atau krom yang tersedia di lab 3 itu. Tetapi yang harus diperhatikan adalah ketika kita melapisi suatu logam dengan menggunakan logam lain, kita membutuhkan yang namanya elektrolit atau larutan yang digunakan untuk terjadinya ionisasi sebagai pengantar atau nah nanti larutan elektrolit ini sudah dibantu buatkan oleh Mas Jadid. Kita pakai nikel. Nah, kalau misalnya larutannya nikel, jadi yang kita pakai logamnya adalah juga nikel supaya berhasil gitu ya. Jadi kalau misalnya larutan elektrolitnya nikel, lalu kita pakai logam yang terlapis adalah Cu, itu biasanya kurang kurang hasil. Tapi nanti kita coba cek ya. Makanya waktu di prosedur kerja saya tuliskan di situ masih sesuai penugasan. Karena itu nanti kita lihat di lab tersedianya. Gitu. Nah, dari rangkaian ini itu ada DC itu adalah arus listriknya. Kita nanti pakai namanya rectifier.
Rectifier itu nanti ada 2 kutub, positif dan negatif. Kutub positif untuk benda kerja, oh no no, kebalik. Kutub negatif adalah untuk benda kerja ya, kutub positif untuk logam pelapis, kutub negatif untuk benda kerja. Ini sering kebalik-balik karena ini adalah kebalikan dari anodisasi. Anodisasi dilakukan sebaliknya, gitu ya. Jadi kalau katoda itu adalah kutub negatif kalau di electroplating dan itu adalah tempatnya benda kerja. Jadi nanti benda kerja dicepit di situ. Kalau anoda itu adalah kutub positif di electroplating dan yang dijepit di situ adalah logam pelapis gitu. Nanti dia akan terionisasi dan ionisasi ini karena ada arus listrik. Dia terionisasi ada namanya reaksi redoks ya, reduksi oksidasi. Mana yang oksidasi, mana yang tereduksi itu nanti kalian harus paham. Nah, nanti setelah terionisasi si logam ionisasi tadi akan menempel ke benda kerja, makanya dia membentuk lapisan. Kalau misalnya kita tadi pakai Ni atau nikel, nikelnya logam pelapisnya kita taruh di anoda gitu ya, di kutub positif, kemudian baja kita benda kerja di kutub negatif atau di katoda, lalu nanti ketika dialirin listrik, tadi anoda kan isinya adalah nikel, Ni. Jadi Ni itu akan terionisasi, lalu ion Ni plusnya itu akan berpindah melapisi si baja, gitu. Jadi secara garis besar seperti itu ya, sehingga makanya kenapa si bajanya itu bisa terlapisi. Gitu. Jadi yang satu terreduksi, yang satu teroksidasi. Sama ini untuk alat dan bahan, untuk tambahannya kalau electroplating tidak perlu bawa wadah 300 ml. Kalau yang korosi tadi butuh, kalau yang ini tidak usah. Lalu, nah ini sama ya, persiapan benda kerjanya sama, tapi tidak perlu dibilas etanol. Ini elektroplatingnya, nah larutan elektrolitnya ini karena sudah disediakan, nanti kita lihat di lab disediakannya apa gitu ya. Kalau larutannya adalah Ni, berarti nanti katodanya, anodanya kita pakai Ni juga. Lalu ini ya, jadi berhubungan elektrolit dan logam pelapis itu. Setelah itu yang harus dilihat adalah penugasan arus dan waktu proses. Arusnya seperti ini di tabel pengamatan saya sudah kasih dan waktu prosesnya nanti kita sesuaikan. Setelah itu catat berat akhir. Kalau yang ini tidak usah ini ya, nggak usah digosok ya, karena kan justru kita akan menghitung si lapisannya. Kalau yang tadi korosi di berbagai larutan, korosinya harus kita hilangkan, kalau electroplating justru itu yang kita mau. Nah ini ya, rangkaian alatnya nanti harus ada di jurnal. Di jurnal harus ada, kemudian prosedur kerja saya minta harus pakai flowchart. Kalau mau nilai jurnalnya bagus, silahkan dasar teori dan tinjauan pustakanya diringkas atau dicatat yang penting saja. Kemudian rangkaian alat dikasih kalau memang ada, kemudian prosedur kerja dalam bentuk flowchart, lalu tabel pengamatan disiapkan, lalu juga kasih MSDS bahan praktikum. Kalau itu semua ada, nilai jurnal kalian perfect ya. Oke, ini tadi ya skemanya dari rangkaian alatnya. Ini data pengamatannya, tabelnya cuma ada satu. Nah, ini benda kerjanya itu saya kasih 4, karena seandainya larutannya hanya ada satu, maka kita akan memvariasikan benda kerja. Gitu ya. Kalau misalnya larutannya ada 2, ya benda kerjanya kayaknya 2 aja. Kita akan variasi waktu atau arus. Gitu. Ini kalau misalnya ini yang arus variasi Ni ini dia range-nya 4 sampai 8. Nanti misalnya kita pakai variasi arus berarti kita milih antara 4 sampai 8 gitu ya sesuai penugasan. Oke, ini untuk pengolahan datanya sama ada tiga hal yang harus dilihat. Yang pertama menghitung berat lapisan secara teoritis. Jadi logam yang menempel di benda kerja berapa sih secara teori menurut hukum Faraday.
Ini sudah ada ya, sudah saya kasih juga detailnya. Lalu efisiensinya berapa arus yang digunakan. Jadi arus itu akan berpengaruh terhadap lapisan itu sendiri. Jadi perbedaannya apakah semakin tinggi arus ternyata lapisannya lebih tebal atau lebih efektif, itu bisa dicari. Lalu yang ketiga adalah selisih berat terhadap arus atau variasi waktu. Ya, ini grafiknya itu. Ini sama kayak yang tadi lampiran dan juga pengumpulan laporannya sama seperti yang sebelumnya, yang modul sebelum. Nah, yang mau saya bahas adalah dalam waktu 100 menit untuk masing-masing kelas itu, saya kan inginnya tadi langsung praktek gitu ya. Jadi ketika kalian masuk, usahakan tepat waktu, masuk langsung mengumpulkan jurnal langsung dikumpulkan, nanti saya akan skimming untuk cek. Setelah itu kalian langsung jalan, langsung bagi-bagi tugas, langsung satset gitu ya, satset untuk melakukan praktikum. Nah, sepertinya tidak ada waktu untuk pretest. Nah, saya tadi kepikiran, saya sempat lihat jadwal kalian, kalau sebelumnya itu ternyata padat banget ya kalian, bahkan ada yang labtek, kemudian ada tadi ya, lagi gitu, terus baru lab korosi. Kemudian yang kelas 1 lagi ada juga lab apa, tambah ada neraca energi gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi sepertinya kan padat sekali. Nah, kemudian saya berpikiran untuk melakukan tesnya itu post test saja. Post test saja, tapi kita lakukan satu kelas bareng, gitu ya. Jadi untuk modul saya mungkin pretestnya akan dipending dulu, lalu akan kita cari waktu bersama, mungkin di minggu ke-6, yang di mana sebetulnya terjadwal untuk praktikum susulan. Nanti di situ kita semoga saja tidak ada yang susulan gitu ya, tapi kalau ada 1, 2 yang susulan is okay. Nanti kita cari waktu bareng, mungkin sekitar 30 menit aja, nggak lama-lama itu untuk post. Jadi sekarang kita fokus praktik dulu, nanti tes awal atau tes akhirnya kita rencanakan kemudian. Di anak kita cari waktu 30 menit dan kita langsung post dulu tersebut. Nanti PJ-nya tolong kontak saya ya, dan ingatkan saya untuk nge-follow up tes tersebut. Lalu jangan lupa dibaca-baca ya, tadi data pendapatan dan prosedur kerja sebetulnya sudah sangat jelas. Dan yang lainnya besok kita langsung ketemu waktu di gitu aja mungkin dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, Nabila. Boleh, silakan Nabila. Izin bertanya, Bu, untuk praktiknya, Ya. apakah kita boleh membawa flowchart atau prosedur yang kita buat untuk di tabel Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk menempelkan flowchart di meja kerja sangat boleh. Supaya kalian nggak harus bolak-balik lihat jurnal gitu ya, atau lihat tulisan. Sangat boleh, jadi misalnya kalian udah bikin flowchart, kemudian kalian tempel di meja supaya satu kelompok melihat dan tidak terjadi kesalahan, sangat-sangat boleh dan sangat membantu. Lalu untuk tabel pengamatan boleh di print dan jurnal, tidak masalah. Begitu ya Nabila ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, Khaira. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya Ibu, mohon maaf sekali. Iya. Kalau misalkan untuk kesimpulan kan kita bahasnya ngebahas lagi yang tujuannya Bu yang di awal. Nah, kalau misalkan pembahasan itu kita ngulang lagi dasar teori tapi ringkas terus kalau misalkan ada kesalahan kita bahas, atau pembahasan itu cuma kalau misalkan ada kesalahan doang ya Bu. Kalau misalkan ada kesalahan kita bahas nih gimana itu bisa salah atau gimana. Kalau misalkan praktikumnya kayak mendekati sempurna, itu pembahasannya berarti sedikit ya Bu atau gimana untuk format pembahasan? Terima kasih Bu. Oke.
Oke, Khaira, terima kasih. Untuk pembahasan yang harus digarisbawahi adalah jangan mengulangin prosedur kerja. Itu satu poin ya. Jadi jangan kalian pada praktikum kali ini kami melakukan elektroplating dengan menggunakan larutan Ni. Benda kerjanya adalah baja karbon. Jangan kayak gitu. Jadi langsung aja dari tabel, misalnya yang tabelnya sedikit elektroplating tadi ya. Ketika kalian membahas, kalian lihat kan itu tadi secara teori di hukum Faraday itu dapat misalnya harusnya 100 gitu ya, 100, kemudian ketika kalian praktikum, kalian nggak dapat 100, misalnya 80 nilainya. Nah, kalian bahas berdasarkan, kan pengolahan data tadi ada hasilnya ya, ada tabelnya mungkin, atau ada perhitungannya mungkin, atau ada rumus atau apa yang bisa di-mention, kalian tulis di pembahasan, misalnya berdasarkan hukum Faraday, kami menghitung bahwa hasil perhitungannya sekian. Tapi pada praktikum pelapisan logam menggunakan Ni hanya diperoleh data sekian. Nah, ceritakan aja kalian dasar ceritanya dari mana? Dari literatur. Jadi kalian mention tuh literatur, misalnya ada penelitian atau ada dari buku yang menerangkan bahwa memang kalau kita melakukan pelapisan itu tidak mungkin 100% mengikuti teori hukum Faraday. Dikarenakan ya mungkin di situ ada arus listriknya misalnya tidak stabil gitu ya. Tapi jangan jangan curhat misalnya alatnya rusak gitu. Itu jangan, atau mungkin kalian alasannya karena kami melakukannya kurang teliti, ya jangan. Kalau gitu berarti nilai praktikum kalian jelek dong, karena kan kalian nggak teliti, gitu ya. Jadi alasan-alasan itu jangan berdasarkan opini kalian, tapi kalian cari tahu kenapa ya ternyata kok kalau kita praktikum itu hasil praktikum itu tidak selalu 100% sama kayak hukum Faraday gitu, secara teori hukum Faraday. Itu kalian cari tahu, tapi berdasarkan literatur. Kemudian literaturnya disitasi dalam pembahasan itu. Nah, itu juga sekalian saya kasih tahu, saya spill ya, nilai laporan itu akan sangat baik jika kalian menggunakan literatur dalam pembahasan. Dan literaturnya itu kalian sitasi. Itu saya sangat memberikan nilai plus di laporan, misalnya kalian membahasnya ada yang disitasi dan secara ilmiah. Jadi bukan karena hasil dari hasil praktikum kami ternyata tidak sesuai dengan teori dikarenakan alatnya kurang teliti, kemudian kami juga melakukan kesalahan, jangan kayak gitu ya. Jadi kalian cari alasan, tetapi alasan itu ilmiah, ada alasannya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah harus detail gimana kalian jelasin apa gitu ya, enggak. Tapi ada statement atau kalimat yang menyatakan bahwa itu kalian sampaikan karena ada dasar ilmiahnya, gitu aja. Kemudian saya tambahkan juga bahwa pembahasan itu tidak harus berlembar-lembar. Bukan berarti semakin banyak halamannya nilainya semakin bagus, tidak. Ya. Jadi pembahasan yang baik adalah pembahasan yang singkat, padat, dan berdasar. Lalu kalau elektroplating mungkin kalian tambahin juga reaksi yang terjadi. Itu kan juga mendukung ya. Mendukung, jadi pelapisan itu terjadi karena logam Ni mengalami ionisasi, kemudian ion Ni-nya menempel pada ya gitu, kalian ceritain. Oke, gitu palingnya Khaira. Gimana? Siap Ibu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Jadi tidak perlu berlembar-lembar gitu ya. Bahkan mungkin saya lihat dulu nih kalian ya. Pembahasan itu saya sering membatasi cukup 1 lembar aja. Karena kalau baca ya Kak, dikali 100 berapa, 60 anak dikali 4 lembar, itu juga pusing gitu kan. Makanya kalian harus berlatih singkat padat, tapi tetap berdasar dan ilmiah gitu ya. Jadi 1 lembar aja ya pembahasannya, nggak usah banyak-banyak ya. Cukup, jadi langsung aja poin-poinnya gitu. Oke, terima kasih Khaira. Nabila, ada lagi?
Ya, Safa boleh. Ibu mohon maaf, izin bertanya, untuk MSDS itu sebaiknya mengikuti sesuai yang di job sheet singkat begitu, atau harus diperjelas sesuai dengan Oke, kalau yang di job sheet itu adalah keselamatan kerjanya ya. Artinya ketika terjadi sesuatu kalian harus melakukan apa. Nah, kalau MSDS itu sebetulnya ada sifat-sifat dan eh, apa bahaya, potensi bahaya dari bahan itu. Mungkin ditambahkan ya. Misalnya di korosi berbagai larutan kalian pakai NaOH. Ya, NaOH kalian sebutkan aja padatan, tapi nggak harus detail ya, nggak harus detail, cuman padatan, dia bersifat korosif, kemudian mempunyai misalnya titik lelehnya berapa, kemudian bahayanya tadi kan korosif, kemudian alat perlindungan diri atau misalnya terjadi bahaya, apa yang harus kalian lakukan. Gitu aja. Yang HCl itu kan sebenarnya dia bentuknya gas, tetapi dia dilarutkan dalam air, kemudian sifatnya korosif, titik didihnya berapa, lalu misalnya terjadi tumpahan atau terjadi bahaya, potensi bahaya, apa yang harus kalian lakukan, termasuk memakai sarung tangan, gitu ya. Udah cukup gitu aja. Jadi ada kalian detailkan sifat dari bahannya, kemudian mungkin APD-nya apa, dan keselamatan kerja lain jika terjadi bahaya. Gitu mungkin, Safa. Baik Bu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Aman ya, harusnya ya. Kalian tinggal persiapkan saja sesuai yang sudah saya kasih, terutama untuk laporan juga. Nanti untuk link tree-nya tadi sudah ada yang catat belum? Atau nanti saya PJ-nya kontak saya ya, nanti saya berikan link-nya. Ada lagi? Sudah paham ya, sepertinya ya. Oke, kalau sudah oh ada Aldo nih. Kenapa Aldo nih? Ibu izin bertanya, untuk file PPT-nya akan di-share apa tidak ya? Kalau PPT enggak, karena itu saya cuman ambil dari job sheet dan file yang sudah saya masukkan ke dalam SID. Kalau untuk Powerbags, diagram Powerbags, nanti kalian boleh pakai, sebenarnya yang bagus adalah mencari versi yang jelas dari yang seperti job sheet. Tetapi kalau tidak, kalian boleh pakai yang sederhana kayak saya tadi. Ya, Baik Ibu, terima kasih. oke, sama-sama. Adakah lagi? Jangan lupa ya pakai jas lab kalau nanti mau praktikum, kemudian rambutnya yang panjang, baik cowok atau cewek itu harus diikat. Kalau yang misalnya panjang ada poni juga pakai bandu. Karena apa? Karena di lab korosi itu nanti kita main bahan asam, main bahan basah yang cukup sering, termasuk kalian pickling, etching, kemudian degreasing, itu kalian pakai bahan-bahan itu. Kalau misalnya rambutnya tidak disesuaikan atau terurai atau mengganggu, itu takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi tolong yang rambutnya mengganggu kerja kalian. Oke, cukup ya sepertinya ya. Tidak ada yang bertanya lagi. Nanti misalnya ada pertanyaan boleh disampaikan langsung ke saya. Dengan ini saya tutup ya briefing pada siang hari ini. Pada siang, pada malam hari ini. Kita ketemu nanti Selasa jam ke-9. Semoga sehat-sehat. Lalu selamat mempersiapkan untuk jurnal dan lain sebagainya. Semoga nanti lancar-lancar untuk praktikumnya. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Terima kasih.